Jemaat Tuhan, selamat malam. Kita kembali akan beribadah keluarga. Mari beribadah dengan sungguh bersama seluruh anggota keluarga. Jemaat silakan berdiri dan kita akan memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan di dalam kerinduan hati kami, karena kami mau membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang kami percaya akan meneguhkan dan menguatkan keberadaan kami sebagai anak-anak Tuhan yang menjalani kehidupan beriman di tengah dunia ini. Roh Kudus tuntun bimbing kami. Berbicaralah Tuhan Yesus bagi kami. Kami siap menerima firman-Mu dan mau melakukannya. Inilah doa kami. Kami percaya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20 yang menyatakan, sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya mati kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malah lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita?
pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita kembali mencoba memahami kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Hal ini dapat kita lihat dari ayat yang awal, yaitu ayat 13. Saya akan bacakan ulang. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Rasul Paulus sungguh bersyukur bahwa dia dapat memberitakan firman Tuhan, dia dipakai Tuhan, dan jemaat di Tesalonika menerima pemberitaan firman Tuhan sebagai perkataan Tuhan. Memang ada pengalaman-pengalaman di waktu yang lalu ketika Rasul Paulus melayani, banyak orang yang tidak mendukung atau tidak memperhitungkan Rasul Paulus sebagai kawan sekerja dalam pelayanan, karena mungkin ada latar belakang masa lalu kehidupan Rasul Paulus sebelum dia bertobat. Namun lewat keberadaan daripada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus bersyukur. karena apa? Lewat penyataan daripada kehidupan jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus melihat bahwa pelayanannya diterima oleh umat, tapi juga itu menandakan bahwa karya Tuhan terjadi lewat pelayanan Rasul Paulus. Kita coba memahami mengapa Rasul Paulus mengatakan kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah. Karena Rasul Paulus bisa melihat bagaimana jemaat di Tesalonika, jemaat yang sebenarnya jemaat yang juga mengalami situasi yang tidak mudah dibandingkan beberapa jemaat yang lain, tapi mereka mempunyai hati yang baik, mereka menerima firman Tuhan, dan mereka boleh dikatakan menjadi teladan bagi banyak orang. Kalau kita baca pada ayat-ayat awal ya, pada bacaan kita di Tesalonika, 1 Tesalonika ini di ayat-ayat awal dikatakan ya, mereka itu pemberitaan tentang keberadaan jemaat di Tesalonika itu dikenal banyak orang, dan juga mereka mau mengambil bagian ikut menderita sebagai orang percaya di tengah-tengah penganiayaan dan penderitaan. Oleh sebab itu Rasul Paulus sungguh bersyukur dengan keberadaan jemaat di Tesalonika, dan kita bisa melihat bahwa di jemaat di Tesalonika sungguh telah menerima firman Allah yang diberitakan itu dan mengalami satu kehidupan yang diperbarui. Kalau kita baca dari ayat-ayat awal, mereka dikatakan berbalik dari penyembahan berhala. Jadi memang kehidupan awalnya mereka hidup dengan penyembahan berhala, tapi ketika firman Tuhan dinyatakan, maka mereka mengalami satu proses pengenalan akan Tuhan dan mereka berbalik. Dan ini menjadi sukacita tersendiri bagi Rasul Paulus. Buat kita semua sekarang ini ya, apa yang kita dapat tangkap dari pembacaan yang kita terima saat ini? Saya percaya kita semua mempunyai tanggung jawab kehidupan. Sebagai ayah atau ibu atau sebagai siapa saja mempunyai tanggung jawab kehidupan untuk apa? Untuk menyatakan kehidupan beriman itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau seorang ayah atau ibu, dia harus menyatakan juga kesehatan hidup berimannya kepada anak-anaknya. Dan ini yang menjadi pesan buat kita semua. Apakah kita menjalani kehidupan beriman kita menjadi contoh teladan, menjadi penurut-penurut, dikatakan penurut Kristus yang dapat menjadi contoh teladan bagi keluarga, bagi anak, bagi orang sekitar kita. Dan ini yang menjadi satu tantangan, bahwa seringkali orang percaya
secara aktivitas baik, kegiatan baik, tetapi ada hal-hal yang masih kurang. Itu apa? Kesaksian hidupnya tidak mencerminkan untuk jadi contoh. Dan ini yang sering terjadi, sehingga seringkali ada kata-kata miring. Ke gereja rajin, tapi hidupnya nggak benar. Sebab itu lewat pembacaan Alkitab ini, Paulus sungguh bersyukur bahwa pelayanannya boleh dikatakan Tuhan menyertai, memberkati, sehingga jemaat yang dia layani mengalami satu perubahan yang luar biasa, menjadi orang-orang percaya yang menjadi kebanggaan. Kalau kita lihat di sini, Paulus sangat berbangga. Kita harus lihat kebanggaan secara positif, bahwa dia berbangga karena apa? Karena dia dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran, dan ketika dia dipakai Tuhan juga kuasa Tuhan terjadi dalam pemberitaan, sehingga orang yang dilayani itu jemaat Tesalonika mengalami satu proses yang luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana mereka mengalami satu penderitaan, tapi mereka tetap bertahan, mereka tetap beribadah, dan mereka tetap sungguh-sungguh. Dan ini yang menjadi pesan buat kita semua. Apakah hidup kita, kesaksian hidup kita mencerminkan sesuatu yang nampak, Kristus yang nampak? Kita dilihat sebagai penurut-penurut Kristus. Penurut-penurut artinya orang yang mengikuti jalan kebenaran. Apakah kita berjalan dalam kebenaran selama ini? Dan ini menjadi tantangan tersendiri, apalagi sekarang ini di situasi yang sangat sulit, di mana masyarakat kita yang terdampak oleh karena pandemi virus corona mengalami kesusahan, kesulitan, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Ada banyak hal-hal yang berat sekarang terjadi. Apakah ketika kita mengalami situasi seperti ini, kita menyerah, kita mengambil jalan pintas, kita langsung mengabaikan kebenaran firman Tuhan? Saya mau mengatakan bahwa jemaat di Tesalonika, walaupun mereka boleh dikatakan di sana dimusuhi, ada kelompok-kelompok termasuk kelompok Yahudi memusuhi kelompok sebangsanya mereka. Di sini mereka adalah bangsa Yunani yang juga mereka dimusuhi, tetapi mereka tetap berjalan sebagai orang yang memuliakan Kristus. Dan ini merupakan pesan buat kita semua. Apapun kesulitan kita, apapun penderitaan kita, kita tetap berjalan memuliakan Kristus, dan hidup kita menjadi contoh teladan buat orang-orang sekitar kita, untuk generasi yang ada di bawah kita, di bawah kita, tapi juga untuk orang-orang yang dimana kita terlibat dalam pelayanan. Saya percaya ada yang sebagai presbiter, ada yang sebagai pengurus pelayanan kategorial, ada yang di kegiatan gereja, yang apa saja yang dapat dilakukan. Tetapi yang harus dinyatakan kepada kita semua, yang oleh kita semua, adalah bagaimana kita mewujudkan iman percaya kita di tengah-tengah kehidupan ini. Apakah kita layak menjadi panutan? Apakah kita layak menjadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang? Apakah kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang? Dan inilah yang menjadi kebanggaan Rasul Paulus, bahwa dia melihat ada kemajuan yang luar biasa yang terjadi di jemaat Tesalonika. Oleh sebab itu, buat kita semua, gereja masa kini, kita tetap mempunyai tanggung jawab untuk menyatakan Injil dan kebenaran. Kita tetap mempunyai tanggung jawab untuk menyatakan kesaksian kehidupan beriman kepada Tuhan, memuliakan Kristus. Kita harus punya tanggung jawab bagian itu. Kita tidak bisa mengabaikan, betapapun kondisi sekarang ini tidak mudah. Oleh sebab itu, saya tetap mengajak kita semua, mari kita melihat kehidupan kita, mari kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita memberi contoh teladan, lakukanlah firman Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang memuliakan Kristus dan yang membawa berkat, kebaikan, keadilan, kejujuran bagi sesama. Jadilah orang-orang yang dimana Tuhan melihat kita, Tuhan bersukacita. Dan kalau kita melakukan bagian ini, saya percaya bahwa gereja Tuhan akan semakin kuat, semakin teguh, karena anak-anak Tuhan yang beriman dan percaya senantiasa berjalan dalam kebenaran, tapi juga memberi contoh teladan, sehingga umat yang berjalan bersama berjalan dalam kebenaran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita pahami, boleh memperoleh tempat dalam hidup diri kita, menjadi bahan evaluasi buat hidup kita, tapi juga menjadi bahan untuk mengingatkan kita
sebagaimana harus kita lakukan kehidupan ini. Percayalah, bagi siapa yang terima Kristus, firman Tuhan berkata, diberi kuasa menjadi anak Allah. Berjalan dalam kebenaran dan kuasa Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa kami tetap dapat melaksanakan ibadah kami pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan ada kasih karunia penyertaan-Mu bagi kami, juga bagi umat yang beribadah di rumah. Biarlah Tuhan, betapapun kami mengalami situasi yang tidak mudah untuk beribadah tatap muka, tetapi biar oleh pertolongan Roh Kudus bagi kami masing-masing yang ambil bagian ibadah, baik di rumah, kami boleh tetap memperoleh sejahtera damai daripada-Mu. Bahkan firman Tuhan dinyatakan dapat melawat kami, meneguhkan kami masing-masing yang ada di rumah. Sebab kami percaya Tuhan bahwa dalam pelayanan pemberitaan ada karya Tuhan yang bekerja di dalamnya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh rahmat dan kasih, kami mendoakan Tuhan di dalam kerinduan kami untuk keberadaan bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan agar pemerintah yang berjalan sekarang yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dapat bekerja dengan baik walaupun menghadapi tantangan oleh karena adanya pandemi virus corona di Indonesia bahkan di dunia ini. Biar pemerintah tetap dapat melaksanakan bagian tanggung jawabnya untuk membangun, untuk melaksanakan kegiatan, untuk menopang kegiatan perekonomian. Juga pemerintah dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya termasuk di daerah-daerah, sehingga baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat bekerja dengan baik yang akan membawa sejahtera damai bagi seluruh rakyat Indonesia serta secara merata dan adil. Kami mendoakan juga Tuhan untuk keberadaan pemerintah dalam upaya-upaya yang dilakukan untuk bagaimana menangani para pasien yang terdampak virus corona. Kami menyadari bahwa pemerintah mengeluarkan biaya khusus untuk upaya-upaya pengobatan. Sebab itu kami berdoa Tuhan, kiranya kasih karunia menyertai upaya pemerintah dalam penanganan pasien yang terdampak virus corona, agar pemerintah khususnya tim dokter dan seluruh aparat yang bekerja di dalam pengobatan
dapat bekerja dengan baik sehingga pasien yang dirawat dapat memperoleh pemulihan kesehatan, kesembuhan yang daripadamu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu mengadakan vaksinasi. Kami bersyukur upaya vaksinasi sudah melewati tahap awal dan saat ini akan masuk pada tahap berikutnya. Kami doakan Tuhan agar vaksin yang dipakai Tuhan berkati, Tuhan urapi sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kebaikan bagi kami bangsa Indonesia, sehingga ketika kami menerima vaksin itu tubuh kami menjadi lebih sehat, antibodi kami cukup untuk tidak tertular virus corona. Dan kami percaya lewat vaksin ini juga kami berharap keberhasilannya baik untuk ke depan, dan dengan iman kami menyatakan bahwa oleh anugerah-Mu waktunya terjadi virus corona, pandemi virus corona dapat dihentikan di Indonesia bahkan di dunia ini. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk upaya-upaya pemerintah di dalam menggerakkan perekonomian terutama bagi masyarakat yang terdampak virus corona, oleh karena mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan penghasilan. Biar ada upaya-upaya pemerintah lewat bantuan-bantuan sosial dapat mencapai orang-orang yang mengalami kekurangan, sehingga ada keseimbangan dan tetap mereka bangsa Indonesia yang ada di level bawah tetap dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik. Tuhan, kami serahkan pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk jemaat dan keluarga-keluarga yang beribadah. Kami menyerahkan setiap jemaat yang ambil bagian ibadah di rumah, baik ibadah hari Minggu, ibadah hari Rabu, ibadah keluarga, ibadah di pelayanan kategorial, termasuk juga ibadah-ibadah di pelayanan anak, pelayanan teruna, persekutuan teruna bisa berjalan dengan baik. Dan biar jemaat walaupun mereka harus beribadah di rumah, mereka tetap hadir dengan kesungguhan hati, dengan iman, dan meyakini akan kasih karunia Tuhan Yesus, meyakini firman Tuhan disampaikan, meneguhkan, menguatkan, dan memberikan pada mereka juga pengharapan terus untuk tetap berjalan dalam iman dan kebenaran. Kami serahkan juga Tuhan fasilitas yang dipergunakan oleh gereja Tuhan GBI Petrus. Tuhan urapi, Tuhan berkati seluruh peralatan yang dipakai untuk peribadahan, khususnya untuk rekaman maupun live streaming. Tuhan berkati juga tim multimedia yang bekerja juga Tuhan berkati. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh rahmat dan kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk keberadaan yang sekarang terjadi di sekitar kami. Ada begitu banyak bencana yang terjadi akibat cuaca ekstrim, terjadinya banjir, tanah longsor, dan sakit penyakit. Kami menyadari Tuhan bahwa adanya keadaan-keadaan yang tidak mudah, bisa juga oleh karena kesalahan daripada umat manusia, oleh karena terjadinya penggundulan hutan sehingga terjadi banjir, ataupun ada hal-hal lain yang terjadi sehingga ada kerusakan alam. Tapi kami tetap berdoa, biarlah anugerah-Mu terjadi di Indonesia ini khususnya. Tuhan menolong kami dalam kami menata, menolong jikalau ada korban bencana alam. Kami sebagai satu bangsa yang mempunyai tanggung jawab bersama ikut membantu korban bencana alam, baik korban banjir, korban tanah longsor, maupun oleh karena cuaca ekstrim. Dan kami mohon Tuhan, biar belas kasihan-Mu terjadi pada kami sehingga cuaca dapat lebih baik, lebih tenang karena kuasa-Mu dinyatakan. Kami percaya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GPIB Petrus Jakarta, dan juga untuk pelayanannya. Dan juga saat ini kami mendoakan untuk seluruh unsur pelayanan, baik pendeta, jemaat, para presbiter, juga pengurus pelayanan kategorial tetap dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan dengan sebaik-baiknya, agar jemaat tetap dapat dilayani sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan nyatakan bagi setiap setiap kawan sekerja Tuhan yang melayani. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan Pasca, itu kegiatan prapaskah yang kami lakukan, juga tim kerja yang melaksanakan tugas dalam kegiatan-kegiatan untuk perayaan Paskah juga Tuhan berkati. Dalam upaya-upaya pendanaan juga Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim kerja untuk pembuatan program kerja dan anggaran juga Tuhan berkati, agar di bulan Maret ini
program jemaat dapat diselesaikan dan dapat diputuskan untuk dilaksanakan setahun ke depan kembali. Bapa dalam kerajaan surga, ada begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biar kasih Kau menyertai. Ada banyak orang yang juga bergumul, biar Tuhan lawat mereka sehingga mereka juga memperoleh kekuatan. Ada orang yang sakit, Tuhan lawat sehingga mereka juga memperoleh kekuatan dan kesembuhan. Dan juga Tuhan, kami serahkan kami semua dalam kami jalan aktivitas kehidupan kami, biar oleh anugerah-Mu kami dapat jalan kehidupan beriman kami dengan sebaik-baiknya. Inilah doa kami Bapa. Kami percaya, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup dan karya kita melalui pemberian sukarela sambil mengingat nats Alkitab dari Ulangan 16 ayat 16b sampai 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap pribadi yang sudah memberi. Engkau mengetahui keberadaan mereka. Namun kami percaya Tuhan bahwa mereka adalah orang yang diberkati. Oleh sebab itu kami menyambut persembahan yang ditaruh oleh umat-Mu. Biarlah persembahan ini dapat kami pakai untuk tetap melaksanakan pelayanan gereja Tuhan GPI Petrus ini. Sehingga lewat pelayanan GPI Petrus, nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Jemaat, mari berdiri. Marilah tetap setia dalam kehidupan yang menjadi teladan dalam pelayanan bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan.
Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.